Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dimudahkan untuk mengkaji suatu kitab yang berjudul Al-Mubadarah ila Shalah, yakni yang maknanya adalah bersegera menuju salat. Sebelum kita mulai, kita buka majelis kita dengan baca bismillah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu Ana ingin memastikan kembali tentang suara. Terdengar ya, Ustazah, Bapak Ibu, terdengar? Dengar Ustaz. Insyaallah. Oke, syukran, barakallahu fiik. Baik. Jadi alhamdulillah. Baik. Jadi ini di antara buku yang ringkas yang cuma terdiri dari 78 halaman atau 80 sama cover ya, yang berbicara tentang keutamaan kalau kita menyegerakan sholat di awal waktu. Dari segi judulnya Al-Mubadarah ila Shalah, yang berarti bersegera atau menyegerakan sholat, bersegera menuju sholat, dan ditulis oleh Syekh Abdullah bin Za'al Al-Anazi hafizahullahu ta'ala. Adapun isi inti dari buku ini sebetulnya ada 5 bab. Ada 5 bab ya. Ada 5 bab yang ada pada buku ini. Pertama, menjelaskan tentang agungnya perkara sholat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pertama kita ulangi, agungnya dan istimewanya ibadah sholat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, tentang keutamaan kalau kita sholat di awal waktu. Lalu yang ketiga, perkataan ataupun pendapat para ulama tentang menyegerakan sholat. Dan yang keempat, tips-tips kiat-kiat agar kita bisa sholat di awal waktu. Dan terakhir, inspirasi ataupun contoh nyata dari orang-orang soleh dalam menyegerakan sholat di awal waktu. Baiklah para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu profil singkat tentang kitab ini. Sekarang kita beralih ke topik yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan istimewanya sholat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kitab ini ada sekitar 12 keutamaan, 12 bukti bahwasanya sholat itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pertama yaitunya bahwasanya sholat Allah namakan dengan sebutan iman, yaitu ketika kiblat berpindah dari Baitul Maqdis ke Baitullah Al-Haram yang di Ka'bah, Mekah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan. Allah tetap menerima sholat yang kita kerjakan. Allah tetap menganggap sah sholat yang dikerjakan ke arah Baitul Maqdis, dan Allah tidak menyia-nyiakan itu. Wa ma kana Allahu yudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Dalam ayatnya begitu. Dalam awal-awal dari juz 2. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya Allah tidak menyia-nyiakan
salat yang telah dikerjakan ke arah Baitul Maqdis. Walaupun berubah kiblat ke arah yang lebih diridhoi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka tetap Allah terima dan dianggap sah salat yang dikerjakan ke arah Baitul Maqdis dan tidak sia-sia insyaallah. Jadi dalam ayat tersebut Allah menamakan salat dengan sebutan iman. Jadi ya seakan-akan iman yang 6 itu atau iman itu seakan-akan terwakili oleh ibadah salat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dalam Al-Baqarah ayat 143 ayat. Nanti bisa dibuka masing-masing insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan amal-amal soleh dalam Al-Qur'an seperti zakat digandengkan dan disebutkan bersamaan dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan sabar pun demikian, sabar dan salat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, tunaikanlah salat, bayarlah zakat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, nusuk ibadah haji dikaitkan dengan salat dan banyak lagi ibadah-ibadah lainnya yang Allah gandengkan penyebutannya dengan salat. Artinya Allah mementingkan kemudian juga tidak melupakan dan ibadah salat walaupun sedang membahas amal ibadah yang lainnya. Lalu di antara keutamaan berikutnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menurunkan perintahnya secara langsung di langit tanpa perantara Jibril alaihissalam, sedangkan ibadah-ibadah yang lainnya diturunkan di bumi lewat perantara dari malaikat Jibril alaihissalam. Tentu ini di antara indikasi yang memberikan faedah kepada kita bahwasanya salat itu istimewa. Bahwasanya Allah punya cara tersendiri untuk menghibur hambanya dengan cara yang juga Allah sendiri yang telah menentukan. Dikarenakan peristiwa Isra Mi'raj merupakan selain perjalanan spiritual, dia juga merupakan hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja dilanda kesedihan akibat wafatnya dua orang tercinta ataupun dua orang terpenting dalam perjalanan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berikutnya juga ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, menyuruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus agar Nabi Muhammad memerintahkan keluarganya untuk mendirikan salat. Wa'mur ahlaka bis salat, wahai Muhammad, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat. Tentu ini walaupun mungkin kita tahu ya Nabi walaupun tidak diperintahkan barangkali, walaupun tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh keluarga untuk sholat, insya Allah Nabi pasti mengontrol keluarganya agar senantiasa mendirikan sholat. Nabi kan manusia paling terbaik, paling baik, manusia terbaik, kemudian orang yang paling tahu dengan agama, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling taat kepada Allah Subhanahu. Pasti Nabi juga akan mengontrol keluarga untuk sholat. Tetapi mungkin karena istimewanya, karena pentingnya perihal sholat ini, maka Allah perintahkan secara khusus Nabi Muhammad SAW agar mengontrol dan memerintahkan keluarga untuk mendirikan sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengontrol keluarga untuk sholat. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka. Kami tidak memintamu rezeki, kamilah yang memberi kamu rezeki. Maka juga ada di antara
ulama yang mengambil kesimpulan hukum bahwasanya di antara cara untuk memancing rezeki adalah pertama dirikan sholat, yang kedua kontrol keluarga kita agar senantiasa mendirikan sholat. Keluarga merantau, keluarga jauh. Kadang-kadang jika anak sudah dewasa itu kita lupa mengontrolnya. Apakah di rantau sana dia sholat, apakah di rantau sana dia tetap taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nanti punya tanggung jawab yang akan kita laporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk perkara sholat, dan juga di antara makna melindungi keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naro. Di antara makna melindungi diri dan keluarga dari api neraka adalah ajarkan dan perintahkan mereka sholat. Lindungilah mereka dari neraka dengan cara mendirikan dan menegakkan sholat. Lalu sholat tidak ada keadaan, artinya maksudnya sholat itu dalam setiap keadaan hukumnya wajib. Baik kalau nggak sanggup berdiri, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Jika tidak sanggup duduk, maka tidur baring ke kanan. Jika tidak sanggup, maka tidur telentang. Jika tidak sanggup, maka dengan isyarat, mungkin dengan kepala. Jika tidak sanggup juga, maka dengan mata. Kasih isyarat dengan mata. Jika tidak sanggup juga, maka ingat dalam hati kita. Sholat dengan hati. Ingat-ingat kita sedang, misalnya sedang Al-Fatihah, kemudian ruku dan seterusnya. Jadi tidak ada keadaan yang membolehkan kita meninggalkan sholat selama akal masih ada. Selama akal masih ada. Jika sudah tidak ada akal, maka baru diberikan keringanan untuk tidak melaksanakan sholat. Tapi jika masih ada akal, maka harus mengerjakan perintah sholat. Lalu itu 6 di antara 12 ya yang disebutkan dalam kitab ini berkaitan dengan keistimewaan sholat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada lagi yang lainnya yang yang tadi contoh lainnya juga adalah bahwasanya sholat itu disyaratkan banyak, atau disyaratkan kita harus dalam keadaan yang sempurna. Kalau ibadah puasa, tidak perlu kita bersuci untuk berpuasa. Tidak perlu menjaga wudhu dari fajar sampai maghrib. Ibadah zakat pun demikian. Boleh memberikan zakat kepada penerimanya walaupun kita tidak ada wudhu. Begitu pula mungkin misalnya ibadah haji, tidak semuanya yang disyaratkan toharoh. Yang disyaratkan dalam keadaan suci itu tawaf. Sedangkan banyak lagi rangkaian ibadah haji lainnya tidak mesti dalam keadaan toharah, wukuf pada Arafah dan semacamnya. Sedangkan sholat maka kita harus sempurna. Sebelumnya ada syarat-syaratnya seperti bersuci. Ketika sholat harus menghadap kiblat. Sedangkan puasa ya bebas kita menghadap kemana saja. Kemudian haji juga tidak selalu hadap kiblat. Zakat juga tidak mesti hadap kiblat. Ketika memberikan zakat kepada penerima zakat tidak mesti dalam keadaan menghadap kiblat. Sedangkan sholat itu banyak syarat-syarat dan hal-hal yang menuntut kesempurnaan ketika kita melaksanakannya. Lalu ketika sholat itu kita menggunakan semua anggota badan kita. Ada hati, kita berniat dalam hati, kemudian kita baca dengan lisan kita zikir-zikirnya, dan kita gerakkan anggota tubuh kita untuk ruku, untuk sujud, untuk duduk antara dua sujud dan seterusnya, maka terpakai semua dari anggota tubuh kita. Beda dengan puasa, beda dengan ibadah yang lainnya. Jadi ini bab pertama dalam buku ini yang berkaitan dengan agungnya dan istimewanya ibadah sholat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru yang di bab kedua ini akan dibahas apa saja keutamaan yang bisa kita dapatkan jika kita bisa menyegerakan sholat di awal waktunya. Nah, disclaimer tentunya kalau dari segi fikihnya kita tidak wajib ya. Artinya sholat itu
karena waktunya luas, zuhur waktunya luas sejak azan sampai sebelum asar, itulah waktu zuhur. Waktu isya sejak azan barusan sampai sebelum subuh, itulah waktu isya. Dari segi fikihnya waktu itu luas, waktu sholat itu luas, wajib muwassa, waktunya luas. Namun ulama ataupun mayoritas dan jumhur ulama bersepakat bahwasanya mengerjakannya di awal waktunya lebih utama dibandingkan mengerjakannya di pertengahan waktunya, apalagi di akhir waktunya. Apalagi Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir menafsirkan bahwasanya di antara bentuk lalai adalah terus mengerjakan sholat di akhir waktu, bukan di luar waktu tapi di ujung waktu. Itu di antara hal atau tafsir dan makna dari lalai. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kebanyakan ulama bersepakat bahwasanya mengerjakannya di awal waktunya lebih utama dibandingkan mengerjakannya di akhir waktunya. Berdasarkan dalil-dalil yang umum, mawasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah menuju maghfirah dari Allah, dari Rabbmu. Kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Atiyah, apa makna wasari'u ila maghfiratin min rabbikum? Maknanya adalah bersegeralah mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Beliau mengkhususkan makna maghfirah itu, maknanya adalah dapatkan takbiratul ihram bersama imam. Jadi beliau menafsirkan maghfirah itu atau dengan kita mendapatkan takbir bersama imam, kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang lainnya yang berkaitan dengan berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Fastabiqul khairat. Fastabiqu al-khairat. Berlomba-lombalah mengerjakan kebaikan. Kalau dari segi bahasa, fastabiqu, berlomba-lombalah. Beda makna jika kita mendengar kerjakanlah kebaikan. Lalu ada juga yang menyeru berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tentu kata-kata berlomba-lomba ini lebih dalam maknanya daripada hanya sekadar mengerjakan. Karena yang namanya berlomba-lomba, dia mengerjakan, ia kemudian bersegera ataupun mungkin yakni lebih dari sekadar mengerjakan. Dia ingin jadi pemenang, dia ingin jadi yang pertama, maka dia berlomba-lomba. Kalau mengerjakan ya ada yang serius mengerjakannya, ada yang tidak serius mengerjakan. Maka fastabiqul khairat, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, maknanya adalah berlomba-lombalah untuk mengerjakan sholat di awal waktunya. Nah, kemudian juga kita mungkin tahu semuanya kisah Nabi Musa alaihissalam, yang mana beliau ketika bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala sudah ada tempat khusus dan sudah ada waktu khusus yang Allah tentukan dengan Nabi Musa alaihissalam. Namun yang Nabi Musa lakukan apa? Nabi Musa datang di awal waktu, datang atau mungkin sebelum waktunya. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum ula'i ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Dan aku bersegera menujumu ya Allah agar engkau ridha kepadaku. Maka kata ulama, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya kenapa Nabi Musa bersegera menuju tempat bermunajat itu dalam rangka meminta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Musa tahu bahwasanya ridha Allah itu terletak ketika hambanya bersegera mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah para salaf berhujjah bahwasanya sholat di awal waktu itu lebih afdal dibandingkan menunda-nundanya. Dan juga dikatakan bahwasanya ridha Allah itu terletak pada jika kita mengerjakan bersegera
menunaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu apa itu secara umum, dalil-dalil yang umum kalau kita mengerjakan ibadah secara segera, termasuk diantaranya ibadah sholat. Apa saja keutamaan yang bisa kita dapatkan bil khusus tentang sholat? Yang pertama yaitu Allah merasa gembira dengan seorang hamba yang bersegera menuju sholat. Nabi membuat permisalan dalam hadisnya bahwasanya orang yang senantiasa ke masjid, kemudian pulang ke rumah ataupun beraktivitas setelah subuh, kemudian nanti zuhur ke maghrib lagi, kemudian beraktivitas yang lain, kemudian asar ke maghrib lagi, kemudian pulang, kemudian maghrib, begitu terus datang ke masjid, maka itu ibaratkan eh, suatu keluarga yang ada anggotanya merantau, lalu beberapa waktu di perantauan keluarga tadi pulang. Maka tentu kita sebagai keluarga yang di kampung merasa gembira kalau kita menyambut keluarga yang baru pulang dari rantau. Maka begitu pula lah kurang lebih ibarat jika kita datang berulang kali ke masjid untuk melaksanakan sholat. Walillahil masalul a'la. Maka di hadis itu mengandung unsur bahwasanya ketika kita menjadikan masjid sebagai tempat kembali, ya, ibaratnya begitu, menjadikan masjid sebagai tempat kembali, tentu di situ ada unsur bahwasanya kita mencintai tempat itu dan kita bersegera untuk datang kepadanya, ya, di awal-awal waktu. Lalu keutamaan yang kedua, bahwasanya orang yang mengerjakan sholat di awal waktu berarti dia sudah mengagungkan syiar, mengagungkan salah satu syiar agama ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Syiar-syiar Allah yakni tanda-tanda agama ini yang tampak, salat berjamaah, salat Jumat, takbiran di hari raya dan syiar-syiar yang lainnya. Dan sholat juga termasuk syiar dari agama kita ini, maka jika kita mengerjakannya di awal waktu, maka kita sudah mengagungkan salah satu dari syiar-syiar yang ada dalam agama kita. Baik. Lalu di sini beliau membawakan faedah berikutnya, bahwasanya orang yang mengerjakan di awal waktunya sholat itu menyegerakannya, maka nanti dia akan termasuk salah satu dari 7 golongan orang yang dapat naungan Allah di hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana diantaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, bahwasanya seorang laki-laki. Begitu pula ini karena kebanyakan nas-nas agama ini kayaknya kebanyakannya laki-laki ya, tapi dalam hadis yang lain an-nisa syaqaiqur rijal. Perempuan itu umumnya sama dengan laki-laki hukumnya, kecuali dalam beberapa hal yang khusus. Namun secara umum tentang keutamaan, maka biasanya perempuan juga sama dengan laki-laki. Maka jika seseorang terpaut hatinya dengan masjid, maka itu diantara hal yang bisa membuatnya mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, makna terkaitnya hati dengan masjid adalah bahwasanya dia sangat cinta ke masjid. Kemudian dia melazimi jemaah, bukan bermakna dia duduk terus di masjid itu sampai ada rumah laba-laba di pecinya misalnya. Saking lamanya duduk di situ dan keluar-keluar masjid. Lalu berikutnya orang yang anak terpaksa sudah Anda terjemahkan, namun ini kurang sesuai dengan urutan yang ada di kitab. Anda lebih nyaman kalau baca sesuai urutan yang ada di kitab Arabnya. Jadi Anda baca aja yang Arabnya, kemudian sambil kita terjemahkan ya. Orang yang menyegerakan sholat di awal waktu, maka ia senantiasa mendapatkan pahala sholat
selama dia menunggu sholat yang berikutnya. Misal kita maghrib ke masjid, lalu kita nunggu isya di sana, tidak pulang ke rumah. Maka selama kita menunggu isya di masjid itu, maka kita mendapatkan pahala sholat. Mendapatkan pahala sholat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yazalu ahadukum fi sholatin. Seseorang dianggap mendapatkan pahala sholat, ya, madamati sholatu tahbisu. Selama sholat yang berikutnya itu membuatnya terpaut di masjid, dan tidaklah ada yang membuatnya pulang, ya, tidaklah ada yang menghalanginya pulang ke rumah kecuali karena dia menunggu sholat yang berikutnya. Jadi karena dia menunggu waktu sholat berikutnya, maka dia tidak bisa pulang. Artinya dia lebih memilih menunggu sholat tersebut dibandingkan pulang ke rumahnya. Maka selama menunggu itu dia mendapatkan pahala sholat. Ya, tercatat mendapatkan pahala sholat, insya Allah. Bukan berarti dia sedang sholat, ya, tapi mendapatkan pahala sholat. Lam yurid bihi an yantadhira shalah qa'iman. Tidak mesti juga menunggunya dalam keadaan berdiri atau ruku atau sujud. Tapi maksudnya adalah bahwasanya keutamaan menunggu sholat itu, yaitu dengan niat. Niat menunggu sholat berikutnya. Kemudian dari segi keutamaan kita dapat keutamaan seperti orang yang sholat. Wallahu a'lam. Berikutnya para hadirin hadirat, ya, biar tidak ngantuk kita segerakan saja ya penyebutannya secara ringkas. Orang yang menunggu sholat ataupun mungkin menyegerakannya di awal-awal waktunya, maka eh, dia mendapatkan solawat dari para malaikat dan istighfar dari para malaikat. Nabi menyampaikan al-malaikah tusalli. Malaikat itu bersolawat kepada seseorang di antara kalian selama dia berada di tempat sholat yang selama berada di tempat sholat yang dia kerjakan barusan, menunggu sholat berikutnya, maka senantiasa dapat sholawat dari malaikat. Biasanya sholawat dari malaikat itu maknanya adalah permohonan ampun, istighfar. Karena beda-beda makna sholawat antara sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, sholawatnya makhluk yang lain, itu beda-beda maknanya. Sedangkan sholawat malaikat maknanya istighfar. Istighfar. Apa kata malaikat? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, rahmatilah dia. Tapi syaratnya ada. Syarat mendapatkan sholawat malaikat ini, nah, syaratnya adalah wudhu kita belum batal. Wudhu kita belum batal. Malam yuhdis. Keutamaan yang lainnya bahwasanya orang yang bersegera, tentu kalau kita dengar azan lalu kita bersegera bisa mendatangi masjid untuk berjamaah, maka tentu kita akan berjalan. Apalagi rumahnya yang dekat ke masjid, maka kita berjalan. Nah, dan kita tahu semuanya bahwasanya berjalan ke masjid itu satu langkahnya untuk mengangkat derajat, yang satunya lagi untuk menghapuskan dosa-dosa. Nabi mengatakan kasratul khutbah ilal masajid, atau ya, maka ulama menyampaikan bahwasanya ketika kita melangkahkan kaki ke masjid itu, maka tentu di situ ada pertama berarti kita menghadiri jemaah, menghadiri masjid. Kemudian selain menghadiri masjid, ya, berarti kita sholat berjamaah, kemudian menghadiri masjid. Lalu hanya akan bisa kita dapatkan kalau kita bersegera. Kalau sudah iqamat ataupun mungkin sudah dilaksanakan beberapa rakaat, mungkin kita agak malas ke masjid. Sudah tertinggal di rumah saja. Tentu tidak dapat keutamaannya nanti jika kita tidak ke masjid untuk melaksanakan sholat tersebut.
Lalu berikutnya bahwasanya orang yang menyegerakan sholat di awal waktu, dia bisa berangkat ke masjid dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Kalau berangkatnya sudah iqamah ataupun mungkin sudah tertinggal beberapa rakaat, maka biasanya kita terburu-buru dan lupa hadis ini. Nabi menyampaikan, "Idza sami'tumul iqamah," jika engkau mendengarkan iqamat, maka datangilah salat tersebut, wa alaikum bisakinah, tetaplah tenang, wala tusri'u, tidak usah tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, yang didapati jumlah rakaat yang tersisa kerjakan bersama imam. Wa ma fatakum, yang tertinggal maka lengkapi setelah imam salam. Jadi tenangnya kita ke masjid itu membantu kita khusyuk ketika sholat. Dan tenang menuju masjid itu hanya akan bisa kita raih secara maksimal kalau kita bersegera menuju masjid, bersiap-siap sebelum azan sehingga kita tidak tergesa-gesa menuju masjid. Kalau kita bisa di awal waktu ke masjid, maka kita bisa berangkat dengan jalan kaki. Walaupun jarak rumah agak lumayan misalnya, namun kita bisa milih dengan jalan kaki kalau kita datangnya lebih awal. Mengapa? Karena ada pahala tersendiri kalau orang itu datang jalan kaki ke masjid. Suatu kisah, ada seorang sahabat yang mana rumahnya itu paling jauh dari masjid. Tetapi dia tidak pernah ketinggalan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Lalu ada sahabat yang lain yang menyarankan beliau membeli kendaraan himar, yaitu keledai. Kata beliau, belilah keledai untuk engkau kendarai di malam hari yang gelap. Kemudian bisa engkau kendarai di siang hari yang panas sehingga kaki engkau tidak terkena panas dari batu-batu kerikil dan jalan-jalan ini. Tapi apa kata beliau? Saya sangat senang rumah saya berada di jauh dari masjid. Saya ingin langkah berangkat dan langkah pulang dari masjid tercatat sebagai pahala. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Qad jama'allahu dzalika kullah. Sungguh Allah telah mengumpulkan dan merealisasikan bagimu pahala yang engkau inginkan tadi. Orang yang menyegerakan sholat di awal waktu, apalagi berjamaah ke masjid, maka ketika masuk masjid dia tenang. Kalau tenang, kita ingat banyak ibadah yang bisa kita laksanakan. Contohnya adalah masuk masjid sambil berzikir, sambil baca doa masuk masjid. Nabi mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid," jika seseorang di antara kalian masuk masjid, maka ucapkanlah, "Allahumma ftahli abwaaba rahmatik." Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Dan jika keluar, ucapkanlah, "Allahumma inni as'aluka min fadlik." Ya Allah, aku meminta kepadamu keutamaan-keutamaanmu. Tentu ini hanya bisa digapai dan dicapai kalau kita tenang, kalau kita bersegera menuju masjid. Adapun orang-orang yang tergesa-gesa, maka pasti masuk masjidnya langsung khawatir ketinggalan jemaah sehingga lupa masuk masjid, sehingga lupa berdoa, ataupun mungkin masuk masjidnya tidak dengan kaki kanan. Artinya tidak tenang, asal masuk, asal gabung jemaah. Tapi jika yang tenang, kemudian bersegera dan dia punya ketenangan, maka banyak ibadah yang ia ingat, seperti masuk masjid dengan kaki kanan dan tak lupa berdoa ketika masuk masjid. Wallahu a'lam. Eh aslinya niatnya juga ngirim link ini di grup grup Telegram, tapi dah lupa. Qadarullah. Tak apa-apa. Tapi mana tahu ada yang mau bergabung ya. Coba kita kirim dulu. Izin sebentar, ambil waktunya.
Orang yang bersegera mengerjakan sholat di awal waktu, maka dia bisa mengambil shaf yang paling depan. Nabi menyampaikan beberapa keutamaan shaf yang depan ya. Bahwasanya Allah ya dan bahwasanya shaf yang pertama itu ya, seperti shafnya para malaikat. Nabi sampaikan kepada para sahabatnya, tidakkah kalian membuat shaf seperti malaikat membuat shaf di hadapan Rabb mereka? Maka kata para sahabat, tentu kami mau juga ya Rasulullah. Wa kaifa tasuful malaika inda rabbiha? Bagaimana malaikat membuat shaf di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan yutimmuna sufufal awwal wa yatarassawna fis shaf. Para malaikat mengisi shaf-shaf yang terdepan terlebih dahulu dan mereka merapatkan shaf-shaf mereka. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sholat di shaf-shaf pertama. Nabi menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusalluna. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk shaf-shaf yang pertama. As-sufufil uwal ya. Sufufil uwal ini saf-saf yang depan ya, yang pasti yang paling depan dapat sholawat dari Allah dan dari para malaikat. Mungkin yang saf 2 masih, karena ini jamak sufu fil uwal ya. Wallahu alam. Yang pastinya saf 1 pasti dapat itu insyaallah. Kemudian Nabi pernah beristighfar dan memohonkan ampun bagi orang yang sholat di saf yang pertama dan juga saf yang kedua. Dalam hadisnya kita temukan di bawah ini bahwasanya yastaghfiru lis-saffil awal salasan walisani marratan. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beristighfar memohonkan ampun untuk saf pertama 3 kali, Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum. Sedangkan untuk saf yang kedua Nabi hanya 1 kali saja memohonkan ampun bagi mereka. Dan tentu ini semua hanya bisa kita dapatkan pertama kalau di tempat tersebut ada musabaqah, ada perlombaan menuju kebaikan. Lalu yang kedua bisa didapatkan kalau kita bersegera di awal waktu. Kalau tidak ada musabaqah, tidak ada perlombaan menuju kebaikan, bagaimana memperebutkan ya shaf pertama itu jika tidak ada jiwa berlomba, jiwa saing ke akhirat itu tidak ada. Ya, di antara bentuk tidak ada jiwa berlomba-lomba itu adalah kalau masjid memang jemaahnya cuma 3 orang, 5 orang. Setiap ke masjid orang itu pasti dapat shaf pertama karena memang cuma 1 shafnya. Sedangkan yang tinggal di pondok, kemudian di lingkungan yang sudah terbentuk banyak orang yang berjemaah ke masjid, di situ sudah hidup berarti musabaqah fastabiqul khairatnya. Tinggal bagaimana cara kita mendahului yang lain untuk menggapai shaf yang pertama. Keutamaan berikutnya yang menyegerakan sholat di awal waktu adalah dia bisa memilih shaf yang kanan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada shaf-shaf yang di sebelah kanan imam, dan juga para sahabat itu lebih menyukai shaf yang di sebelah kanan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Orang yang bersegera ke masjid tentu dapat keutamaan sholat berjamaah. Ini fadilah berikutnya, mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Jika yang terlambat, maka ada kemungkinan tertinggal jemaah. Orang sudah salam, dia baru datang ke masjid, sehingga tertinggal pahala jemaah. Oke. Lalu yang berikutnya, keutamaan yang berikutnya, kebetulan sudah jam berapa ya? Orang yang menyegerakan sholat di awal waktu, dia bisa memanfaatkan secara maksimal waktu antara azan dan iqamah. Bagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya doa tidak tertolak antara azan dan iqamah
maka gunakanlah untuk berdoa. Bukan ngobrol, bukan main HP, bukan tidur, melainkan manfaatkan dia untuk berdoa kepada Allah. Hajat kita banyak, kebutuhan kita banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghani. Allah Maha Kaya, kita Maha Fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh doa walaupun mungkin ijabahnya Allah yang lebih tahu, tapi doa itu sendiri punya keutamaan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang datang di awal waktu ke masjid, maka dia bisa melaksanakan sholat sunnah sebelum iqamah. Beda jika orang tersebut terlambat sehingga sudah iqamat, maka tentu tidak bisa melaksanakan sholat sunnah sebelum atau sholat sunnah qobliyah. Namun dari segi fikihnya bisa dikerjakan setelah sholat fardunya. Sholat sunnah qobliyah dari segi hukum fikihnya bisa dikerjakan setelah melaksanakan sholat fardu. Ada orang terlambat ke masjid sholat subuh, kemudian ke masjid sudah mendapati imam sudah mulai sholat. Setelah salam dia masih boleh melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. 2 rakaat fajar, 2 rakaat sunnah fajar. Lalu para hadirin hadirat yang tidak Anda lihat wajahnya karena kamera tertutup semua, tapi tidak masalah. Berikutnya, orang yang bersegera ke masjid, maka dia bisa memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah juga untuk membaca Quran. Maka nanti di antara tips sholat di awal waktu adalah buat wirid khusus, buat hizib khusus, buat jadwal khusus baca Quran antara azan dan iqamah. Orang yang menyegerakan sholat di awal waktu, dia dapat keutamaan mendapatkan takbiratul ihram bersama imam sesuai hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat dari sahabat Anas bin Malik yang di takhrij dalam Sunan Tirmidzi dan juga Imam ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa ya, yang man shalla lillahi, barang siapa yang sholat untuk Allah, ikhlas untuk Allah, bukan untuk mencari perhatian calon mertua, bukan untuk hal-hal dunia yang lainnya, melainkan untuk Allah saja. Man shalla lillah, barang siapa yang sholat lillahi ta'ala, berapa hari? Arba'ina yauman. Siji loro papat ya, 40 hari. Kemudian secara berjamaah, fi jamaatin. Tidak sebatas berjamaah, melainkan dia mendapatkan takbiratul ula bersama imam, maka dia akan mendapatkan 2 keutamaan. Pertama, terbebas dari api neraka. Kredit poinnya, ini tabungan untuk pembebasan dari neraka. Yang kedua, insya Allah terbebas dari sifat kemunafikan. Dengan syarat tadi, lillahi ta'ala dan berjamaah. Ibaratkan ini riyadhah ya, pembiasaan diri. Insya Allah mujarab ayam saja misalnya, kebanyakan orang nyebut gitu ya. Dikurung aja 3 hari di rumah yang baru, insya Allah sudah tahu pintunya. Cukup 3 hari riyadhah bagi ayam untuk mengetahui kandangnya yang mana. Dan kita orang beriman mungkin butuh 40 hari mungkin barangkali untuk ini yang sempurna ya. Untuk membiasakan sholat di waktu, membiasakan menterbiah diri agar taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan berikutnya, dia bisa mendapatkan amin bersama imam. Kalau kita segera ke masjid, bisa sholat di awal-awal waktu, bisa dapat rakaat pertama sama kedua bersama imam,
tentu kita bisa membaca amin bersama dengan imam. Kenapa? Karena Nabi menyampaikan jika imam membaca idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin malaikat yang menghadiri kita, maka akan diampunkan dosanya yang telah berlalu. Satu kata, satu kata saja, amin, bisa menghapuskan dosa yang telah berlalu. Berikutnya para ikhwan dan akhwat, Ustaz-ustazah, Bapak Ibu, bisa khusyuk ketika sholat. Karena kita datang di awal waktu, tidak tergesa-gesa, maka kita bisa khusyuk. Khusyuk ketika sholat itu sudah dimulai ketika kita berwudu, sudah dimulai ketika kita tenang, sakinah datang ke masjid. Maka itu juga di antara hal yang mempengaruhi khusyuk ketika sholat. Akan beda orang yang khusyuk ketika berangkat sudah khusyuk, ingat Allah, akan beda kalau khusyuknya baru dimulai sejak takbir. Berikutnya keutamaan yang lainnya adalah bisa dekat dengan imam. Tentang shaf yang tadi, bahwasanya di suatu hadis diriwayatkan bahwasanya shaf yang terbaik bagi laki-laki adalah shaf yang paling depan. Sedangkan shaf yang terbaik bagi perempuan adalah shaf yang paling belakang. Ini kalau konteksnya jemaahnya gabung, ada laki-laki, ada jemaah perempuan. Tapi jika jemaahnya hanya laki-laki saja, tidak ada perempuannya, maka hadisnya masih sesuai seperti itu. Shaf terbaik bagi laki-laki adalah yang paling depan, kemudian shaf yang paling tidak baik, shaf yang paling belakang. Adapun jika jemaahnya perempuan semua, imamnya perempuan, jemaahnya perempuan semua, seperti misalnya di pondok pesantren putri, khusus putri saja, maka itu berlaku juga aturan yang tadi untuk shaf atau jemaah yang perempuan semuanya, maka shaf terbaiknya juga ya shaf yang pertama. Nah, adapun shaf terbaiknya adalah shaf yang paling belakang, itu berlaku kalau ada jemaah yang campur ya, laki-laki dan perempuan. Dan makna terbaik, terburuk itu maksudnya adalah terbaik maksudnya yang paling tinggi pahalanya. Terburuk maksudnya yang paling sedikit pahalanya. Jadi bukan berarti buruk dari dalam artian wah dibenci sama Allah ini tidak dapat pahala. Makna terbaik itu adalah shaf terbaik, yakni shaf yang paling banyak pahalanya. Shaf yang terburuk yakni shaf yang paling sedikit pahala. Tapi sama-sama ada pahala. Kalau kita membandingkan, kalau isim tafdil dalam bahasa Arab itu kan afdol, akbar. Ya, masalan fulan ajmal min fulan. Misalnya Ronaldo lebih baik daripada Messi misalnya. Berarti mereka berdua sama-sama baik, hanya saja satu di antara mereka lebih, tapi sama-sama baik. Wallahu a'lam. Bisa dekat dengan imam karena ada keutamaan khusus yang Nabi sampaikan. Istawu, ratakan shaf, wala takhtalifu, jangan berantakan shafnya, fatakhtalifa qulubukum. Kalau shafnya tidak teratur, maka hati kalian juga bisa berselisih, kata Nabi. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuh. Hendaklah orang yang dekat denganku, hendaklah orang yang persis di belakangku di shaf pertama, yang persis di belakang imam, hendaklah mereka yang eh, yakni yang soleh-soleh, yang hafalannya bagus juga, yang bacaannya bagus juga. Ya. Mana tahu imam ada gangguan sehingga imam membatalkan sholatnya, dan khalifah atau penggantinya juga yang sepadan dan setara dengan imam kurang lebih untuk menggantikan imam yang batal sholatnya. Berikutnya untuk sholat Jumat kita dapat pahala laki-laki bil khusus kalau kita datang lebih awal,
Maka kita mungkin tahu hadisnya bahwasanya jika khatib sudah naik mimbar, maka malaikat itu menutup buku catatan ya. Pada hari Jumat, kana ala kulli babin min abwabil masjid al malaikah. Di setiap pintu masjid pada hari Jumat ada malaikat. Yaktubunal awal fal awal. Menulis daftar orang yang hadir satu persatu di awal waktu. Kemudian berikutnya satu persatu dicatat. Fa'idha jalasal imam. Jika khatib ataupun imam sudah naik mimbar, bawaw suhuf. Mereka tutup catatan mereka. Waja'u dan mereka juga datang di dekat mimbar itu untuk menyimak khutbah yang akan disampaikan oleh khatib tersebut. Jika sudah terlambat, datang setelah azan, tetap sah sholat Jumatnya. Dari segi fikihnya, hanya saja ada keutamaan yang terlewat dari kita. Lalu nanti ada pahala kurban sesuai jam keberangkatan. Orang yang menyegerakan sholat di awal waktu, jika nanti ditiru sama orang lain, maka tentu yang telah mendahului ataupun yang telah mencontohkan itu akan dapat pahala jariyah karena ada orang yang mengikutinya. Man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, kana lahu minal ajri, dapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya tersebut. Bukan pahala mereka yang diambil, melainkan pahala mereka ada dan pahala orang yang memulai itu juga dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, orang yang bersegera menuju masjid, bersegera melaksanakan sholat, akan selamat dari beberapa mukhalafah ataupun pelanggaran, baik yang haram maupun yang makruh. Misalnya, orang yang bersegera akan terselamat dari yang namanya sendirian di belakang shaf. Jadi shaf yang depannya sudah penuh, dia datang pas belakangan, akhirnya dia cuma sendiri di shaf itu, tidak ada yang lain. Maka dari segi hukum fikihnya tetap sah salatnya, hanya saja dianggap makruh oleh mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Caranya tarik orang yang satu di depan agar dia bisa menemani kita di belakang. Dengan cara takbir dulu, baru tarik dia ke belakang. Suaranya masih jelas ya kawan ya? Ini mati kayaknya ini mic-nya. Jelas, Cek, Ustaz. cek, cek, cek. Jelas. Ya. Berikutnya, ikhwan-ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terselamatkan dari salat di shaf yang terakhir. Apalagi misalnya terlambat, masbuk, kadang-kadang kita malu terlihat terlambat ya. Apalagi santri-santri misalnya, lagi santri putri, eh, jika masbuk salat, imam sudah salam, dia harus menyempurnakan yang tertinggal, malu. Akhirnya tergesa-gesa biar tidak dilihat terus sama orang yang di saf depan itu. Kemudian keselamatan berikutnya, kita bisa kadang-kadang kita sudah datang dan imam dalam keadaan ruku. Kadang-kadang tergesa-gesa sehingga tidak bisa dipastikan apakah kita bisa dapat ruku serta tumakninah bersama imam, atau kita berjalan, kita gerak menuju ruku, imam ternyata i'tidal, berpapasan di jalan, tidak sempat ruku bersama imam, tidak mendapatkan tumakninah bersama imam, maka tentu tidak sah, tidak terhitung sebagai satu rakaat kalau berpapasan sama-sama gerak. Nah, tentu ini bisa dihindari dengan cara
sholat di awal waktu. Lalu di antara kekeliruan berikutnya yang mungkin bisa kita ambil juga adalah biasanya orang yang masbuk mendapati imam sedang sujud, mendapati imam sedang tasyahud awal, apa yang dilakukan? Nunggu sampai imam berdiri dan tidak langsung bergabung bersama imam tersebut. Dan Nabi menyampaikan apa? Idza ji'tum ila shalah wa nahnu sujud fasjudu. Jika engkau mendatangi salat dan mendapati kami sedang sujud, maka sujud jugalah. Yakni setelah takbiratul ihram maka sujud juga. Musabaqah, musara'ah, wasari'u, bersegera tadi bergabung ke dalam kebaikan. Nah, itu bab 2, ikhwan akhwat semuanya, dalam kitab ini yang berkaitan dengan keutamaan menyegerakan sholat yang sudah kita bacakan secara cepat dan mungkin bisa dibilang ringkas ya. Berikutnya yang ketiga, insya Allah tidak lama lagi ya. Yang ketiga, apa pendapat ulama tentang menyegerakan sholat di awal waktu? Kata Ibrahim At-Taimi, jika engkau melihat orang meremehkan dan tidak anggap penting takbiratul ihram bersama imam, maka cucilah tanganmu darinya. Mungkin ini maknanya berlepas diri, jauhilah dia gitu. Makna mencuci tangan darinya, ini bukan maksudnya setelah salaman sama dia kita cuci tangan. Mungkin maksudnya ya nih jangan dekati atau hati-hatilah dari orang itu karena tidak mengagungkan sholat. Kata Waqi' Ibnul Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, orang yang tidak mendapati takbiratul ihram bersama imam, maka jangan harapkan kebaikan darinya. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, apa kata beliau? Kedatanganmu sebelum iqamat merupakan bukti engkau mengagungkan salat. Maji'uka ila shalah qabla al-iqamah tauqirun lis-shalah. Bukti kita mengagungkan salat dan tidak mengabaikan dan tidak meremehkan perkara salat. Lalu kata Syekh Sa'di, ini perkataan yang bagus juga teman-teman. Man sabaqa fid dunya ilal khairati fahuwa sabiqu fil akhirati ilal jannah. Barang siapa yang bersegera berbuat baik di dunia, maka dia nanti di akhirat juga akan bersegera masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bab keempat, apa kiat-kiat sholat di awal waktu? Pertama, pasang niat yang jujur kepada Allah bahwa kita ingin betul-betul dapat pahala dan mungkin ingin dapat perubahan. Mungkin bisa Anda sampaikan juga, mungkin ini ucapan pribadi, jika kita bingung mau merubah diri, jika kita mau merubah diri ke arah yang lebih baik dan bingung mulai dari mana, maka mulailah dengan memperbaiki sholat kita dengan cara mengerjakannya di awal waktu. Lalu butuh niat yang jujur kepada Allah, butuh azam dan tekad yang kuat dalam hati, dan butuh yang namanya mujahadah serta perjuangan. Apalagi tadi untuk mendapatkan takbir bersama imam 40 hari, 5 waktu. Yang kedua, mengagungkan sholat dalam hati kita, agungkan dia, agungkan dia. Lalu yang ketiga, ingat-ingat keutamaan sholat di awal waktu. Lalu yang keempat, tirulah orang-orang soleh. Lalu yang kelima, segera tidur, tidak begadang kalau kita mau bangun subuh di awal waktu ataupun mungkin tahajud dan witir sebelum subuh. Pasang alarm dan semacamnya. Lalu yang keenam, menjauhi maksiat dan dosa-dosa. Ini yang paling penting. Yang nomor tujuh, berdoa pada Allah agar Allah membantu kita untuk sholat di awal waktu, memberikan taufik. Ini penting juga tentunya. Lalu yang nomor 9, jauhilah penyakit menunda-nunda, at-taswif, saufa. Saya akan kerja, saya akan. Nantilah, nanti. Nah, jauhi perkara ini. Lalu mengingatkan jemaah, imam hendaklah mengingatkan jemaah tentang keutamaan sholat di awal waktu, nah, sebagaimana kajian yang kita laksanakan pada
malam hari ini. Lalu yang terakhir sekali contoh dari para salaf, dari orang soleh. Pertama contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau suka membantu keluarganya di rumah. Kana fi mihnati ahlihi. Ya mungkin pekerjaan rumah, wallahu alam secara detailnya apa. Tetapi ketika mendengar azan, kharaja, keluar rumah, berangkat ke masjid. Seakan-akan tidak kenal pekerjaan yang lain. Umar bin Khattab ditusuk ketika sholat subuh, pingsan 3 hari, kemudian tidak ada yang bisa membangunkannya kecuali ketika diingatkan tentang sholat. La yantabihu li syai', tidak sadar. Afza' lahu minas shalah. Ya, tidak ada yang bisa menyadarinya melainkan jika diingatkan tentang sholat. Qulna as-shalah ya amirul mu'minin, wahai amirul mu'minin, sholat. Sholat kita bagaimana? Fantabaha, maka dia pun sadar. Ini setelah beliau tertusuk oleh orang Yahudi itu. Banyak lagi contoh-contoh yang lainnya, sudah cukup 2 saja kita ambil contoh dari orang. Kesimpulannya, pertama tentang istimewanya sholat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita juga mengistimewakannya di hati kita. Yang kedua tadi tentang keutamaan menyegerakan sholat di awal-awal waktu, walaupun secara fikihnya boleh di di waktu kapan saja, di pertengahan, di akhir, namun lebih diutamakan di awal waktu. Yang ketiga, ulama punya banyak pendapat tentang menyegerakan di awal waktu. Yang keempat, kiat-kiat yang bisa membantu kita melaksanakannya di awal waktu. Dan yang terakhir dari contoh dari orang soleh dalam sholat di awal waktu. Kalau kita sholat sunnah setelah subuh, apakah niat sholatnya itu qobliyah atau apa? Niatnya tetap niat qobliyah. Dan itu tetap terhitung sebagai adaan dan bukan qadhaan. Niatnya tetap niat qobliyah. Karena subuh tidak punya ba'diyah. Walaupun secara pengerjaannya setelah subuh, namun niatnya tetap niat qobliyah. Wallahu a'lam. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak atas partisipasi dari teman-teman semuanya. Dan juga terima kasih bagi yang sudah menyediakan host apa namanya Zoom pada malam hari ini. Alhamdulillah jadi kita pakai apa namanya yang premium sehingga bisa lewat dari 40 menit. Untuk menghargai waktu kawan-kawan, mungkin kalau ada yang pertanyaan kita lewat grup saja. Mungkin ada yang mau istirahat ataupun mungkin yang punya Zoom juga ada keperluan. Maka kita cukup sampai di sini. Barakallahu fikum. Semoga yang kita bahas pada malam hari ini mendatangkan manfaat bagi kita dan semoga besok salat subuh terlihat bekas dan terlihat manfaat dari yang kita ambil pada malam hari ini dan semoga Allah merubah hidup kita ke arah yang lebih baik ketika kita juga memperbagus hubungan kita dengan Allah dengan cara menyempurnakan sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok Reza keluar, Han? Jazakallah khair semuanya. Mohon izin. Silakan Bu. Oh, Bapaknya ini. Saya sama putih,
Malah gak iso kok.